Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asnaita Khairatun Nafiah dengan nomor NIM 203200149 dari kelas PGMIE IAIN Ponorogo. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang metode pembelajaran. Pengertian metode pembelajaran adalah sebuah proses sistematis dan teratur yang dilakukan oleh guru atau pendidik dalam menyampaikan materi kepada siswanya. Kemudian macam-macam metode pembelajaran. Adapun macam-macam metode pembelajaran antara lain 1. Metode ceramah. Metode ceramah adalah salah satu metode pembelajaran yang bersifat konvensional karena guru menyampaikan materi kepada siswanya secara lisan. Sejak dahulu hingga sekarang, metode satu ini memang dianggap sebagai yang paling praktis dan ekonomis. Namun, seorang guru harus bisa menggunakan metode ceramah secara menarik agar para siswa tidak cepat bosan. 2. Metode diskusi. Sesuai dengan namanya, metode ini selalu mengutamakan aktivitas diskusi yang melibatkan para siswa untuk belajar memecahkan masalah. Penerapan metode diskusi ini biasanya dilakukan dengan membuat kelompok diskusi yang bertugas membahas sebuah masalah. 3. Metode demonstrasi. Metode demonstrasi ini merupakan metode pembelajaran yang dilakukan dengan cara praktikum, agar siswa bisa melihat dan mempraktikkan secara langsung materi yang sedang dipelajari. Metode demonstrasi ini memang lebih menarik serta membuat siswa lebih fokus pada materi pelajaran. 4. Metode ceramah plus. Metode ini sebetulnya mirip dengan metode ceramah pada umumnya, tetapi untuk metode ceramah plus biasanya disertai metode lainnya saat menyampaikan materi seperti diskusi, tanya jawab, demonstrasi, dan latihan atau feedback antara pengajar dan murid. 5. Metode resitasi. Metode resitasi biasanya mengharuskan siswa membuat sebuah resum tentang materi yang telah disampaikan oleh guru, di mana resum tersebut ditulis pada kertas menggunakan kata-kata dari siswa sendiri. 6. Metode eksperimen. Metode eksperimen dilakukan melalui kegiatan percobaan atau praktikum di laboratorium agar siswa bisa melihat secara langsung materi pelajaran yang sedang disampaikan. Biasanya dapat berupa ilmu pengetahuan alam atau sains dan sebagainya. 7. Metode karya wisata. Metode satu ini menggunakan tempat atau lingkungan tertentu yang mempunyai sumber belajar untuk siswa. Namun, penerapan metode ini perlu memperoleh pengawasan secara langsung dari guru, misalnya museum atau alam. 8. Metode latihan. Metode ini merupakan metode pembelajaran yang dilakukan dengan melatih keterampilan kepada siswa dengan merangsang, memanfaatkan atau membuat sesuatu. Biasanya setelah penjelasan murid akan diuji oleh beberapa pertanyaan dari gurunya. 9. Metode perancangan. Pada metode ini siswa akan dirangsang agar mampu membuat sebuah proyek yang nantinya akan diteliti, dapat berupa perancangan skema, data, grafik, dan lain-lain. Metode ini banyak digunakan juga pada program khususnya kejurusan. 10. Metode debat. Metode ini mengajak siswa untuk saling beradu argumentasi secara perorangan atau kelompok. Tetapi debat tersebut dilakukan secara formal dan memiliki aturan tertentu untuk membahas dan mencari penyelesaian masalah. 11. Metode mind mapping. Metode pembelajaran ini menerapkan cara berpikir secara runtut pada sebuah permasalahan, bagaimana terjadinya serta penyelesaiannya. Melalui metode ini, siswa bisa meningkatkan daya analisis serta berpikir kritis agar memahami masalah sejak awal sampai akhir. Selanjutnya, fungsi metode pembelajaran.
Berdasarkan pendapat Syaiful Bahri Jamarah dan Aswan Zain, diketahui beberapa fungsi metode dalam pembelajaran, antara lain: 1. Alat motivasi ekstrinsik. Sebuah metode pembelajaran berperan sebagai alat motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar untuk siswa. Dengan demikian, siswa bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan baik, di mana motivasi tersebut akan mendorong siswa agar semakin bersemangat mengikuti kegiatan belajar mengajar. 2. Strategi pembelajaran. Penerapan metode pembelajaran oleh guru, maka menjadi setiap siswa di dalam kelas bisa menangkap ilmu dengan baik, sehingga setiap guru perlu mengetahui metode dalam pembelajaran yang paling sesuai diterapkan di kelas tersebut berdasarkan karakteristik siswa. 3. Alat mencapai tujuan. Metode pembelajaran merupakan sebuah alat supaya siswa bisa mencapai tujuan belajar, sebab penyampaian materi yang tidak memperhatikan metode dalam pembelajaran maka dapat mengurangi nilai kegiatan belajar mengajar tersebut. Selain itu, guru juga menjadi kesulitan saat menyampaikan materi dan siswa kurang termotivasi saat belajar. Kemudian, tujuan metode pembelajaran. Tujuan utama dari metode pembelajaran yaitu membantu mengembangkan kemampuan secara individu para siswa agar mereka mampu menyelesaikan masalahnya. Lebih jelasnya, berikut beberapa tujuan metode dalam pembelajaran. 1. Membantu siswa mengembangkan kemampuan individual para siswa supaya mereka bisa mengatasi permasalahannya menggunakan terobosan solusi alternatif. 2. Membantu kegiatan belajar mengajar agar pelaksanaannya bisa dilakukan menggunakan cara terbaik. 3. Memudahkan dalam menemukan, menguji, serta menyusun data yang diperlukan secara upaya mengembangkan disiplin sebuah ilmu. 4. Mempermudah proses pembelajaran dengan hasil terbaik agar tujuan pengajarannya bisa tercapai. 5. Menghantarkan suatu pembelajaran ke arah ideal secara cepat, tepat, dan sesuai harapan. 6. Proses pembelajaran bisa berjalan dengan suasana yang lebih menyenangkan serta penuh motivasi sehingga siswa mudah memahami materi. Demikian dari saya. Apabila ada kurangnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.